Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas tentang kewirausahaan dalam koperasi. Kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan atau masyarakat. Dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan produk yang lebih bermanfaat, serta menerapkan cara kerja yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreatif, dan inovasi, serta kemampuan manajemen. Selain itu, kewirausahaan juga dikenal sebagai suatu proses penciptaan nilai dengan menggunakan berbagai sumber daya tertentu untuk mengeksploitasi peluang. Proses ini dibagi dalam beberapa tahapan khusus. Kewirausahaan memiliki arti penting karena di dalamnya memberikan beberapa manfaat, seperti 1. Meningkatkan produktivitas, yaitu dengan menggunakan metode baru, wirausaha dapat meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan. Wirausaha serta usaha kecil memberikan lapangan kerja yang cukup besar sehingga dapat memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan teknologi baru dan menciptakan produk dan jasa baru. Banyak wirausaha yang memanfaatkan peluang dengan menciptakan produk dan jasa baru. Kalaupun mereka masih mempertahankan produk lama, produk tersebut merupakan produk yang sudah diperbaiki. Dan juga wirausaha banyak yang mengembangkan teknologi baru untuk produksi barangnya. Yang keempat, mendorong inovasi. Meskipun biasanya mereka tidak menciptakan sesuatu yang baru, tetapi mereka dapat mengembangkan metode atau produk yang inovatif. Dan yang kelima, membantu organisasi bisnis yang besar. Bisnis yang besar seringkali memperoleh komponen dari perusahaan kecil yang memproduksi komponen tersebut. Perusahaan besar tidak memproduksi komponen tersebut karena tidak terlalu efisien memproduksi komponen yang kecil dengan pasar yang kecil pula. Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif untuk mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhnya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Kewirausahaan koperasi merupakan orang yang memiliki kemampuan dan kemauan dalam inovasi atau mendapatkan strategi bagi pengembangan koperasi, sehingga diharapkan koperasi akan memiliki keunggulan bersaing dari badan usaha yang menjadi pesaingnya. Pada dasarnya, wira koperasi memiliki ciri yang sama dengan wira usaha pada umumnya, terutama dalam penghayatan dan pengamalan ajas pokok kewirausahaan. Ciri khusus yang ada pada seorang wira koperasi adalah sikapnya yang lebih menghargai kebersamaan daripada keberhasilan keuntungan individual. Dengan begitu, diharapkan akan lebih termotivasi dan akan lebih kreatif bekerja. Ciri-ciri dari kewirausahaan koperasi atau wirakoperasi antara lain: 1. Memiliki kepercayaan yang kuat pada diri sendiri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil yang didorong untuk berprestasi, berorientasi pada keuntungan, tekun, tabah, dan memiliki tekad yang keras. Ketiga,
memiliki kemampuan dalam mengambil resiko dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, suka bergaul, dan bersedia menerima saran dan kritik. Yang kelima, berjiwa inovatif dan kreatif. Dan yang keenam, berorientasi ke masa depan. Dari ciri-ciri wirakoperasi tersebut, pada dasarnya wirausaha koperasi memiliki tugas mencari perubahan, menanggapi perubahan, dan memanfaatkannya sebagai peluang dalam memajukan koperasi. Menurut Hendar, dalam bukunya, fungsi kewirakoperasian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kewirakoperasian rutin. Kewirakoperasian rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha atau koperasi, seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Tugas wirakoperasi di sini hanyalah meluruskan atau mengendalikan sesuatu agar alokasi sumber daya berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu kewirakoperasian arbitrase. Arbitrase di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda. Tugas utama dari wirakoperasi adalah hal ini mencari peluang atau opportunity yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu kewirakoperasian inovatif. Inovasi berarti mencari, memanfaatkan, dan menentukan sesuatu yang baru. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada saat ini. Tugas utama dari kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Agar bisa memperoleh keunggulan tersebut, maka terdapat beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kedudukan monopoli. Bila para masyarakat bersatu membentuk koperasi, maka koperasi tersebut memiliki kedudukan yang kuat di pasar, karena ia akan menjadi penjual tunggal. Kemudian, masing-masing koperasi primer membentuk koperasi di tingkat atasnya, atau koperasi sekunder. Dengan seterusnya, bila antara koperasi sekunder membentuk koperasi tersier, dan antara koperasi tersier membentuk koperasi di tingkat atasnya lagi, maka koperasi akan menjadi monopoli dalam pasar yang sangat luas. Yang kedua yaitu biaya transaksi. Tugas wirakoperasi yang kedua adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang timbul di luar biaya produksi, karena koperasi bertransaksi dengan pihak lain, baik anggota maupun non-anggota. Kemungkinan menekan biaya transaksi pada koperasi dapat dilakukan karena pembelian dalam jumlah banyak akan menurunkan biaya per unitnya. Biaya resiko yang rendah karena ada pasar internal. Dan interlinked pasar, yaitu untuk menghindari sistem ijon atau lintah darat. Dan adanya social control memungkinkan biaya pengendalian piutang menjadi rendah. Yang ketiga yaitu interlinked market. Interlinked market adalah hubungan transaksi antar pelaku ekonomi di pasar. Seorang produsen membutuhkan input dari penghasil input, yang disebut dengan rumah tangga konsumen, dan membutuhkan modal dari pemberi kredit. Bila penghasil input membentuk koperasi, misalnya koperasi penjual, para produsen membentuk koperasi simpan pinjam, maka transaksi antar ketiga koperasi tersebut akan dapat mengurangi biaya transaksi karena koperasi akan terhindar dari sistem ijon dan rentenir. Yang keempat yaitu trust capital atau pengumpulan modal. Trust capital secara sederhana diartikan sebagai pengumpul modal.
Tugas wirakoperasi adalah mengelola modal secara efisien dan meningkatkan partisipasi intensif anggota dalam memanfaatkan jasa pelayanan koperasi dan partisipasi kontributif dalam pembentukan permodalan yang baru. Yang kelima, yaitu pengendalian ketidakpastian. Tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah meningkatkan pelayanan terhadap anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Dan yang keenam, yaitu inovasi. Tugas wirakoperasi dalam hal ini menciptakan inovasi-inovasi baru yang berasal dari anggota atau manajer yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya, terutama pada saat koperasi mengalami stagnasi. Untuk membangkitkan kembali koperasi dari kelesuan, diperlukan wirakoperasi yang anti-tusif, yang handal, dan dapat dikatakan sebagai seorang wirakoperasi yang harus lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Sedangkan wirakoperasi yang handal sangat diperlukan karena koperasi memiliki dua misi, seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa tugas dari wirakoperasi adalah menciptakan keunggulan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan bersaing atau competitive advantage, yang biasanya diperoleh melalui strategic assets, reputation, arsitektur koperasi. Tetapi, peranan wirakoperasi dalam menciptakan inovasi lebih dominan daripada menciptakan competitive advantage. Strategic asset adalah aset yang diperoleh melalui hak monopoli, lisensi, paten, dan hak penguasaan lainnya yang umumnya diberikan oleh pemerintah. Perkembangan koperasi di Indonesia pada umumnya diperoleh karena adanya strategic asset, seperti kebijakan pemerintah yang mengharuskan di wilayah kecamatan hanya terdapat satu koperasi. Ketentuan bidang ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lain, dan masih banyak ketentuan-ketentuan lain yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi koperasi. Demikian juga dengan reputation atau nama baik. Melalui reputasi, koperasi tidak memperoleh competitive advantage karena sampai saat ini koperasi masih belum mempunyai reputasi yang baik di mata masyarakat, terutama karena koperasi yang dijadikan sebagai alat pembangunan belum mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Selain itu, banyak koperasi yang terpaksa gulung tikar karena tidak mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Competitive advantage juga bisa diperoleh dari arsitektur koperasi. Arsitektur koperasi didasarkan pada prinsip identitas, yang menyatakan bahwa anggota sebagai pemilik juga sebagai pelanggan. Berdasarkan prinsip ini, anggota akan memasuki koperasi jika sesuai dengan kepentingannya. Kedudukan anggota dalam koperasi menjadi sangat kuat karena ia adalah sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan, yang memungkinkan ia mempunyai kebebasan untuk keluar masuk dan mengurangi partisipasinya pada koperasi jika terjadi hal-hal berikut, yaitu hubungan pribadinya dengan koperasi terganggu, badan usaha koperasi tidak dapat memajukan ekonomi anggota yang bersangkutan, dan jika syarat keanggotaannya sudah habis. Demikian penjelasan tentang kewirausahaan koperasi. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.